kebetulan memang aku fokus untuk ngeluarin konten anak dan keluarga Indonesia. Jadi salah satu teman diskusi terbaikku ya anakku sendiri sih. Aku dengan Anggia Karisma, aku adalah seorang Chief Content Officer di Visinema Studios dan juga ibu dari satu orang anak. Menyeimbangkan waktu sebagai working mom gitu ya, dan ibu juga sebenarnya tugas yang sangat tidak mudah karena sebenarnya nggak ada yang namanya work-life balance pada akhirnya gitu. Biasanya aku berbagi peran sama suamiku, tapi aku juga berbagi peran sama orang-orang yang mendukung aku. Dan sering banget aku ngebawa anak aku ke lokasi syuting gitu, buat juga dia bisa ngeliat bagaimana proses orang tuanya bekerja. Karena di sini pada akhirnya jadi penting bukan karena aku seorang ibu, juga seorang istri gitu ya, tapi aku juga adalah Anggia yang juga harus terus berdaya dan berkarya kan. Ketika aku happy dengan diriku, tentu aku akan jauh lebih happy untuk menjalani banyak peran di dalam diriku, baik itu di pekerjaan, baik itu di dalam keluarga. Dia sangat menikmati sekali proses syuting yang terjadi gitu ya. Bahkan Rijal itu adalah orang pertama yang selalu aku tanya gitu ya terhadap karya-karya yang akan aku bikin kemudian gitu. Kebetulan memang aku fokus untuk ngeluarin konten yang memang fokusnya terhadap konten anak dan keluarga Indonesia. Jadi salah satu teman diskusi terbaikku ya anakku sendiri sih. Yang pasti untuk Domikado sendiri, konsep tersebut lahir ketika pandemi. Jadi awal idenya tuh datang ketika proses belajar mengajar kita shifting dari offline menjadi online. Karena kita punya privilege sebagai seorang kreator, dan kenapa kita nggak membuat konten anak yang baik gitu ya, yang tepat. Dan itu terinspirasi dari dia yang, oh ternyata waktu dia sekolah online pun proses belajar mengajar bahannya juga diambil dari banyak sekali sumber di YouTube gitu. Terus akhirnya dari situlah lahir Domikado. Yang menarik adalah waktu kita mengusung ide tersebut gitu ya. Konten apa sih yang sebenarnya bisa menarik untuk anak dan keluarga di luar kita mencari riset, karena kurang dari 1% konten baik yang bisa ditonton oleh anak dan Indonesia. Tapi yang challenge lagi apakah bentuk apa yang sebenarnya menarik untuk anak-anak dan keluarga Indonesia bisa nikmati. Rasa-rasanya puppets jadi sesuatu yang sangat jarang hadir di konten anak dan keluarga Indonesia. Karakternya sendiri kenapa hadir dalam jenis hewan gitu ya. Sebenarnya tuh aku sama Rian selalu ngerasa kita tuh menciptakan sesuatu tuh yang dekat. Kenapa namanya juga Domikado? Dari situ tuh kita tahu bahwa pada eranya kita selalu punya permainan kan, Domikado gitu. Dan kayak itu akan jadi sesuatu yang melekat gitu ya di dalam benak kita gitu. Itu adalah sebuah permainan masa kecil. Karena yang kita percaya anak-anak Indonesia ini kan adalah masa depan bangsa kita sendiri ya gitu. Dan kalau kita tahu bagaimana bisa menanamkan nilai empati dari awal, nilai toleransi dari awal, itu akan menjadi sesuatu yang mendasar. Karena tugas tersebut sebenarnya adalah tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai caretaker-nya mereka di rumah. Yang menarik sih ketika kita lagi burnout, lagi meltdown, biasanya aku ngobrol sih ya sama suami gitu. Kayaknya aku butuh ruang untuk sendiri dulu boleh ya, having my me time gitu. Dan buat aku makin kesini gitu ya, makin aku bisa belajar untuk meregulasi emosi gitu. Karena ketika kita
hadir dan menjadi seorang ibu tuh rasa-rasanya kita nggak pernah dikasih tahu guidance-nya ya. Kayak itu kayak automatically happens, kita tiba-tiba jadi ibu gitu yang harus belajar kenalan bukan cuman sama diri kita, tapi sama anak yang ternyata kita kandung selama 9 bulan dengan berbagai macam berbagai macam banyak pengalaman. Buat suamiku Angga, juga anakku Rigel, yang pasti kalian itu adalah segala-galanya di hidup aku. Jadi terima kasih for the time being yang udah mau nerima aku apa adanya, yang juga yang banyak banget kita lewatin semua prosesnya bersama-sama gitu. Aduh, gimana nih ngomongnya? Bentar. Terima kasih Anggia buat semuanya, untuk bisa terus berproses sampai hari ini. Terima kasih Anggia untuk nggak pernah lelah buat terus belajar. Terima kasih Anggia.